Persilakan main di bidang politik, tapi ingat pada peraturan Allah. Cari kedudukan dan jabatan dengan cara yang baik, bukan fitnah memfitnah, bukan jatuh menjatuhkan, tapi tampakkan akhlak kepemimpinannya kepada rakyat. Berakhlak, ini yang namanya buitu liumati liutamima makarimal akhlak. Berdagang pakai akhlak, bertani pakai akhlak, jadi pegawai negeri pakai akhlak, main dalam politik pun pakai akhlak. Yang merusak karena akhlak ditinggalkan. Nah ini Allah mengambil ibarat dengan kata laibun, permainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para habaib yang saya muliakan, para guru-guru, para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus tentunya kepada Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau kesempatan itu begitu sempit bagi saya, yang biasanya saya bicara, saya kira jemaah itu tahu, biasanya kalau bisa bicara itu paling tidak 2 jam. Itu sudah dikenal lah di seluruh Indonesia itu. Kalau suka ngomong pidato sudah mesti 2 jam, lebih boleh kurang tidak. Nah, sekarang saya punya waktu 20 menit. Jadi di otak saya berputar apa yang akan saya sampaikan, itu jadi bingung. Hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam ayat Quran sudah diperingatkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah oleh kalian bahwa hidup di dunia ini cuman permainan. Permainan yang membuat manusia lupa. Lahwun itu lupa. Biasa orang bermain itu lupa, yang ingat tuh yang nonton. Kalau yang main lupa. Kadang-kadang bola disepak sana, kata penonton sayang, coba kasih kanan, kasih tengah, tembak, gol. Coba main sendiri sudah. Itu orang main. Orang main badminton, kalau yang nonton enak aja menyalahkan. Sayang, coba kemis silang, masuk. Coba sudah pegang raketnya saja kagak bisa. Orang main itu biasa lupa. Orang yang main dalam dunia bisnis lupa peraturan perdagangan menurut Islam. Orang yang bermain di bidang pertanian lupa bagaimana peraturan menurut Islam. Orang yang bermain di bidang politik, bermain di bidang politik itu persilahkan, karena kita wajib menjadi pemimpin. Jangan pimpinan diserahkan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Pemimpin harus orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini kewajiban kita semua. Hukumnya bagi umat Islam wajib memilih pemimpin yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Haram memilih pemimpin yang tidak beriman kepada Allah. Ini bukan syarat.
Inilah hak dan kewajiban umat Islam. Ini hukum Islam, bukan soal sara. Maka saya kumandangkan di mana-mana jangan dibawa pada sara. Persilakan main di bidang politik, tapi ingat pada peraturan Allah. Cari kedudukan dan jabatan dengan cara yang baik, bukan fitnah memfitnah, bukan jatuh menjatuhkan, tapi tampakkan akhlak kepemimpinannya kepada rakyat. Berakhlak, ini yang namanya buitu liumati liutamima makarimal akhlak. Berdagang pakai akhlak, bertani pakai akhlak, jadi pegawai negeri pakai akhlak, main dalam politik pun pakai akhlak. Yang merusak karena akhlak ditinggalkan. Nah ini Allah mengambil ibarat dengan kata laibun, permainan, supaya sadar tidak ada orang yang bermain terus menerus. Orang bermain itu pasti berhenti kok. Ada yang main tak berhenti-berhenti. Sepak bola pun dikasih waktu 90 menit. Badminton dikasih waktu spike game. Selesai game nggak bisa main lagi, selesai permainan. Persilakan Anda bermain di bidang bisnis sehingga Anda menjadi orang konglomerat. Persilakan. Apa konglomerat? Konglomerat itu kong kali kong untuk membuat rakyat jadi melarat. Itu namanya konglomerat. Kong kali kong untuk membuat rakyat jadi melarat. Itu namanya konglomerat. Orang yang tamak, yang serakah, ekonomi dari hulu sampai ke hilir dikuasai sendiri, orang lain tidak dikasih kesempatan, sehingga kekayaan negara hanya dimiliki oleh beberapa gelintir bangsa Indonesia. Betul apa tidak? Tidak merata ke seluruh Indonesia. Padahal Pancasila mengatakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong pemerintah periksa siapa-siapa saja, berapa ratus manusia yang menikmati kekayaan Republik ini dan berapa juta manusia yang masih menderita dengan kekayaan yang berlimpah ruah. Ingat bahwa permainan tidak lama. Permainan Anda bilang permainan jadi politik, persilakan. Pada satu saat nanti malaikat Israel akan datang. Hai konglomerat yang kaya raya, yang memiliki perhotelan sepanjang jalan Jenderal Sudirman, yang memiliki industri di kota Tangerang dan Kerawang, permainanmu sudah selesai. Sekarang kau kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan dari mana kekayaan kau peroleh, dari mana kau peroleh tanah yang berhektar-hektar. Pernahkah kau menggusur orang-orang miskin yang menangis dengan anaknya karena kehilangan tempat tinggal? Sekarang kau bertanggung jawab di hadapan Allah. Permainan selesai. Ini semuanya kita ingat. Nah, maka tadi yang diceritakan saya khawatir. Alhamdulillah Bim Mustafa tadi menetralisir. Takut setelah pidato ini lalu sudah ada yang cari duit. Itu yang saya khawatir. Ya, memang dalam hadis barangkali sudah disampaikan ad-dunya jifatun wa taliquha kilabun. Dunia ini bangkai. Orang yang mencari dunia itu kayak anjing-anjing yang berebut bangkai. Kita pulang ke rumahnya, saya berhenti cari duit. Kata Pak Kiai, saya ini cuma anjing yang cari bangkai. Akhirnya Habib mengadakan maulid. Dari kambing susah. Dan ini susah. Maka saya juga akan menetralisir ini semuanya. Harta itu jifatun bangkai. Kalau harta itu dipergunakan untuk berbuat maksiat. Orang yang mencari harta kaya hanya untuk main judi, main perempuan, mabuk-mabukan, itulah harta yang bangkai. Orang yang mencari harta seperti itulah anjing-anjing yang berbuat bangkai. Tetapi kalau harta untuk mencari keridhaan Allah itu tidak melurur, tidak tertipu, cari kekayaan sebanyak-banyaknya asal dengan cara yang halal. Setelah itu untuk mencari keridhaan Allah. Harta kekayaannya untuk mencari keridhaan Allah, untuk anak yatim,
untuk fakir miskin, untuk maulid Nabi dan lain-lainnya. Ini untuk kepentingan agama. Ini orang tidak maghrur. Kaya, belum tentu orang kaya itu cinta harta. Saya banyak punya kenal orang kaya tidak cinta harta dia, tapi kaya. Begitu saya datang minta bantuan untuk pesantren, keluar 10 juta. Ada anak yatim minta keluar 5 juta. Subhanallah, ini orang kaya, jelas tidak cinta sama harta. Orang yang tidak cinta sama harta, begitu dibutuhkan untuk agama, keluar hartanya tanpa perhitungan untuk keridhaan Allah. Ini orang kaya semacam ini yang dicari. Ada enggak? Mana orangnya? Mau saya datangin nanti. Nah, iya, mau saya datangin, itu benar enggak? Nah, ini sudah jangan maghrur. Memang itu untuk mubalaghahnya, supaya kita itu selalu sadar dan ingat. Dalam kompromi dengan hadis lain, Rasulullah bersabda, laisa minna man tarakat dunya li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an. Bukan termasuk golonganku orang yang meninggalkan urusan agamanya karena sibuk mencari duit. Itu bukan umatku. Sibuk cari duit, maghrib tidak dengar orang adzan, masih sibuk dengan menghitung duit di tokonya. Laisa minna man tarakat dunya li akhirat wala akhiratu li dunyahu. Dan juga tidak masuk golonganku orang yang meninggalkan akhiratnya karena sibuk dari dunia. Tidak termasuk golonganku orang yang sibuk dengan akhiratnya tapi tidak berbuat untuk dunianya. Laisa minna man tarakat dunya li akhirati. Tidak termasuk golonganku orang yang meninggalkan dunianya karena sibuk dengan zikir kepada Allah. Dan tidak termasuk golonganku orang yang apa? Orang yang zikir kepada Allah dan meninggalkan dunianya. Tapi hendaknya kedua-duanya. Duit dicari untuk mencari keridhaan Allah. Kalau mencari duit tidak untuk keridhaan Allah, itu berarti saudara cari bangkai dan saudara anjing. Katakan aja. Ya. Dan begitu Habib, maksudnya Habib tadi. Nah, ini sekarang menjelang Maulid Nabi. Dan insya Allah nanti malam tanggal 1 Maulid kita harus bergembira semua. Betul? Kalau ada orang berkata Nabi tidak pernah memperingati Maulid, hari ini saya kasih tahu bahwa Nabi Muhammad memperingati Maulid setiap minggu. Dalam sebuah hadis an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam sawma yaumil itsnin faqala yaumun wulidtu fihi. Dari sahabat Abi Qatadah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau Rasulullah puasa setiap hari Senin? Apa jawab Rasulullah? Saya puasa Senin, hari itu hari kelahiran saya. Dan saudara disunahkan puasa hari Senin untuk menghormati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa bilang Nabi tidak mengerti, Nabi tidak peliti maulidnya? Tiap minggu Nabi memperingati maulidnya dengan puasa. Tentu masa Nabi maulid itu membaca sejarah dia. Saya dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dia nggak masuk di otak dong. Betul tidak? Kita yang menceritakan itu, betul atau tidak? Mengapa mengadakan maulid? Dalam Al-Quran disebutkan Qul bifadlillah wa birahmatihi fabiyadzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya kalian bergembira. Tidak ada di pernyataan, tidak ada karunia Allah yang lebih besar dari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak bergembira dengan lahirnya Rasulullah, dipertanyakan imannya itu. Betul atau tidak? Kita bergembira, kumpul. Kumpulnya saja sudah perintah Rasulullah. Bu, matanya melotot dipanggil nggak nyawa. Bu, maaf
Bu, tempat saya kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut itu namanya ikan asin. Bu, inginkah ibu diluaskan rezekinya? Yang tidak menjawab mudah-mudahan melarat. Batal Bu, yang tadi batal ya. Saya ulang sekali lagi. Kalau diulang tidak menjawab, ya Allah, yang tidak menjawab mudah-mudahan melarat. Inginkah ibu-ibu diluaskan rezekinya? Kelihatan kalau takut melarat. Bapak-bapak, inginkah bapak-bapak dipanjangkan umurnya? Yang tidak menjawab mudah-mudahan cepat mati. Batal ya tadi. Ya batal tadi ya. Kalau sudah diulang tidak menjawab, memang maunya mati cepat kita. Inginkah bapak-bapak dipanjangkan umurnya? Kelihatan betul kalau takut mati. Sama dengan saya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub saqalahu fi rizqihi wa ayyun salahu fi athari falyasil rahimahu." Barang siapa, kata Rasulullah, yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa, kata Rasulullah, yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya laksanakan perintah saya, silaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi pada bagian ini Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita sesuai dengan sabda Nabi-Mu, kumpullah kita, betul? Untuk bergembira, silaturahmi. Setelah bergembira, kita adakan peringatan Maulid. Seluruh peringatan Maulid yang dilaksanakan para ulama dan habaib, seluruhnya perintah Allah. Tidak ada yang tidak perintah Allah. Semuanya perintah Allah, tidak ada yang bid'ah. Peringatan Maulid dibuka dengan membaca kitab suci Al-Quran. Baca Quran perintah Allah apa tidak? Jawab yang tegas. Perintah Allah apa tidak? Setelah baca Quran, baca sholawat. Baca surat perintah Allah apa tidak? Setelah baca sholawat al-mau'idatul hasanah, mau'idatul hasanah perintah Allah apa tidak? Setelah mau'idatul hasanah ditutup dengan doa, doa perintah Allah apa tidak? Tidak ada peringatan Maulid yang bukan perintah Allah. Seluruh peringatan dari awal sampai akhir perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bilang tidak? Berapa dengan surat Mamun? Betul betul. Sudah berhadapan dengan saya, dan alhamdulillah saya sudah berhadapan dengan 135 mubalik Wahabi di Puncak. Saya bentangkan semua. Jangan kau sangka saya berani masuk neraka. Saya sama dengan Anda. Anda mau takut neraka, saya pun suka mau takut masuk neraka. Iya. Tolong selamatkan Sultan Makmun dari api neraka. Kalau sekiranya perbuatan Sultan tidak benar, tolong selamatkan. Saya mengadakan kiraan Maulid. Ini alasan saya, ini dalil saya, ini dalil saya. Saya mengadakan tahlilan, ada orang mati, ini dalil saya, ini ayat-ayat saya. Sampai saya mengadakan talqin, ini tolong selamatkan Sultan Makmun dari api neraka. Rupanya nggak ada yang menjawab. Memang sudah saya persiapkan. Inilah saudara-saudara, karena perintah Allah itu bermacam-macam. Ada perintah Allah yang pakai waktu dan pakai tempat, namanya ibadah haji. Ya, tempatnya ditentukan di tanah haram. Waktunya 9 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Kalau ada orang kaya di Kuitang, punya duit triliunan, terus beli tanah di Cilengsi 100.000 hektar, kemudian Masjidil Haram dipindah ke Cilengsi. Pintunya sama, semuanya sama, Ka'bahnya dibikin sama batu hitam, persis sama, dibikin Arafah, Jabal Rahmah, kali batu gede-gede tombok di situ, di atasnya kasih patok putih, bikin Musdalifah, bikin Mina, Jumrah Aqabah, Jumrah Ula. Apakah sudah boleh haji ke Cilengsi? Bid'ah itu. Yang haji ke Cilengsi itu bid'ah. Ada perintah Allah yang tidak hanya pakai tempat, tidak pakai waktu. Namanya ibadah umroh. Kapan sudah mau umroh?
Kapan sudah mau umroh? Kapan saja. Kapan saja, malam mau umroh persilakan, siang mau umroh persilakan, tidak terikat dengan waktu, hanya terikat dengan tempat. Ada perintah Allah yang hanya terikat dengan waktu saja, tempat bebas, sholat 5 waktu. Mau sholat di sawah persilakan, mau sholat di tepi sungai persilakan, mau sholat di jalan tol persilakan, asal jangan di tengah-tengah. Betul? Lihat maghrib sudah kuning, sudah belum sholat asar, minggir ke rumput. Kalau usahakan untuk sholat di tempat istirahat, kalau terpaksa jauh di tempat istirahat, mobil sudah macet, minggir ke rumput. Tidak ada air, tayamum, sholat Anda. Mau sholat di mana Anda? Afdalnya di masjid. Ada perintah Allah yang ini kurang disadari oleh saudara-saudara saya. Perintah Allah yang tidak pakai tempat, tidak pakai waktu. Apa itu? Oh, banyak sekali. Baca Quran. Kapan baca Quran? Kapan saja. Di mana baca Quran? Di mana saja. Lalu muslimat NU biasanya NU dulu, nggak tahu ya NU sekarang ya. Soalnya saya NU dulu, Habib. Saya ini NU dulu, bukan NU yang sekarang. Terus terang aja saya. Apa? Tadi ketawa, ketawain saya apa setuju? Saya bilang saya NU dulu. NU-nya semangka Syekh Al-Haji kayak Wahab gitulah ya. NU dulu saya. Nah, muslimat kumpul malam Jumat baca yasinan bersama. Betul? Yang pasti zaman Rasulullah tidak ada yasinan istiqomah setiap malam Jumat. Kemudian muslimat mengadakan yasinan berjamaah sholat Jumat. Apakah muslimat yang baca yasinan setiap malam Jumat istiqomah? Karena zaman Nabi tidak ada, lalu mereka masuk neraka. Siapa yang berani dengan saudara? Tolong berhadapan dengan saudaramu. Membaca yasin malam Jumat istiqomah mau masuk neraka. Bid'ah itu ada 2 macam. Yang bilang bid'ah itu artinya barang baru yang zaman Nabi tidak ada, itu namanya bid'ah. Lalu bid'ah itu yang pertama kali mengatakan bid'ah ada yang bagus Sayyidina Umar Ibn Khattab. Persilakan baca kitab Fathul Bari dalam bab sholat tarawih. 12.000 sahabat pada waktu itu sholat yang tarawih sendiri-sendiri. Zaman Rasulullah tarawih sendiri-sendiri. Zaman Sayyidina Abu Bakar tarawih sendiri-sendiri. Zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab baru oleh Sayyidina Umar dibikin berjamaah. Imam yang pertama bernama Ubay bin Ka'ab. Kalau ibu ditanya siapa imam yang pertama kali di dunia dalam sholat tarawih, jawab Ubay bin Ka'ab. Itu imam yang pertama. Selesai tarawih tertib jamaah 23 rakaat, baru Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadhihi. Inilah bagus bid'ah. Ini Sayyidina Umar. Apakah Sayyidina Umar diragukan keislamannya? Apakah Sayyidina Umar diragukan keimanannya? Apakah Sayyidina Umar diragukan keilmuannya? Tolong, yang bilang semua bid'ah sesat, lawan Sayyidina Umar Ibn Khattab itu. Ya, jangan terlalu tanggung, Pak. Betul atau tidak? Setelah itu Imam Syafi'i yang menguatkan lagi. Apa Imam Syafi'i diragukan keilmuannya? Apa Imam Syafi'i diragukan ketakwaannya? Apa Imam Syafi'i diragukannya keimanannya? Tentu tidak. Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atani, al-bid'atul mahmudah wal bid'atul madmumah. Imam Syafi'i berkata, bagaimana? Kamu demokrasi ikut rakyat. Ya, terus itu. Saya ini kiai, jangan disuruh-suruh. Terus.
takdir aja. Saya kayak masa disuruh-suruh semuanya gini terus tersinggung berat saya ini. Nah sedikit aja saya kan ini ada ya sampai di mana tadi sampai di Nabi Mustafa tadi sampai di mana tadi bid'ah itu Imam Syafi'i berkata al-bid'atul mahmudah, ada bid'ah yang terpuji. Apa definisinya? Al-bid'atul mahmudah ma yuwafiqul kitab was sunnah, bid'ah yang bagus, bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, seperti yasinan tadi malam Jumat itu lahir dengan keres. Saudara pergi ke dukun, kata dukun, anakmu tadi nyipak kepala setan, hanya anakmu sakit panas, supaya sembuh kasih ini. Nah, itu namanya bid'ah sayyi'ah, benar, ada unsur syirik. Bid'ah yang tercela, al-bid'atul makmumah kata Imam Syafi'i, ma yukhaliful kitab was sunnah, yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Adapun bid'ah yang bagus, Rasul perintahkan pada umat Islam untuk memperbanyak bid'ah sebanyak-banyaknya bid'ah, asal bid'ah hasanah, karena dengan hidupnya bid'ah hasanah Islam akan hidup. Betul tidak? Malam Jumat yasinan, malam Minggu tahlilan, malam Senin sholawatan, malam Selasa rotibul hadar, malam Rabu rotibul atas, malam Kamis surat Waqiah, malam Jumat tahlilan lagi. Hidupkan Islam, hidupkan Islam dengan bid'ah hasanah. Terakhir saya katakan, Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min wari'in yang kusumi tujurim sewu, wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan fa alaihi wisruha wa wisru man amila biha min wari'in yang kusumi auzarim sewu. Rasulullah perintahkan, bikinlah kau tradisi yang baik, bikinlah kau kebiasaan yang baik. Barang siapa yang membuat kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, baginya pahala, dan baginya pula pahala-pahala orang yang mengikutinya dengan tidak mengurangi pahala mereka. Sebaliknya Rasulullah melarang, jangan kau bikin tradisi, kebiasaan yang jelek yang bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi. Engkau akan dapat dosa, dan dosa orang-orang yang mengikuti engkau dengan tidak melihat dosa mereka sedikit pun. Saya kira cukup sekian saja. Kalau kurang, undang saya. Nanti di rumah saudara, saya baru pidato 2 jam. Betul? Sekarang harus bagi-bagi, melihat waktu dan lain-lainnya. Maka saudara, hidup dan di masyarakat bikinlah bid'ah yang terpuji, bid'ah yang sesuai dengan Quran dan sunnah Rasulullah. Dikir-dikir, sholawat, baca Quran di kampung hidupkan, insya Allah dengan bid'ah hasanah Islam akan hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.